pendapat pertama ini, apakah setiap ahlul fatrah termasuk ayah ibu Nabi, ya, wafatnya dalam kondisi kafir, masuk neraka? Mereka membagi kepada dua. Ahlul fatrah yang menyembah berhala masuk ke dalam neraka. Ahlul fatrah yang tidak menyembah berhala, mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu, mereka tidak masuk neraka, tapi mereka masuk ke dalam surga. Pertanyaan sederhana, apakah ayah ibu Nabi seorang penyembah berhala? Tidak. Berarti ahlul fatrah yang mana? Yang mengikuti ajaran syariat nabi-nabi terdahulu. Berarti ahlul jannah atau ahlul nar? Ahlul jannah. Ini pendapat Imam Nawawi, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali melanjutkan kajian kita seperti biasa. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, alhamdulillah, pembahasan tauhid dengan kajian kitab Kifayatul Awam dan rumah tangga Islami. Nanti insya Allah kita membaca kitab Muhimmah, yang mana alhamdulillah saya secara pribadi malam hari ini insya Allah mulai aktif bermajelis lagi, ya, dari awal Agustus kemarin. Bukan di Kuala Tanjung aja Ustaz, ya, di Kuala Tanjung banyak libur, di Medan pun banyak majelis yang saya liburkan, berhubung umi saya pada waktu itu sakit dan baru selesai operasi ginjal, dihilangkan ginjalnya satu, jadi tinggal satu ginjalnya. Alhamdulillah sekarang kondisi sudah semakin membaik berkat doa-doa para jamaah semua. Mulai malam hari inilah saya bisa aktif kembali, insya Allah. Ya, bisa dihitung jari di bulan Agustus saya ngajinya. Biasa setiap malam ngaji. Ini kemari pun entah 2 kali entah 3 kali cuma di bulan ini, ya. Baik. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru sekalian, para ustazah, muallim, muallimah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pertemuan pertama ini sebenarnya malam ini malam pengganti, ya. Seharusnya di malam Rabu yang lalu. Cuma karena malam Ahadnya ngaji, malam Rabunya ngaji dekat kali waktunya. Kebetulan ini pun kosong malam ini. Jadi dirombak, dipindah ke malam Rabu minggu yang ke-5, ya. Jadi ini jadwal pengganti, jangan nanti mikirnya setiap minggu ke-5 ngaji juga di sini. Nah, ngajilah sama jin nanti sendiri aja, ya. Tak ada orang nih kan, ya. Ini jadwal pengganti aja gitu. Baik, pembahasan yang lalu kita membahas tentang ma'rifat dan nazar. Kita baca lagi kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Wa'lam, dari wa'lam kemarin, ya. Wa'lam, ketahuilah olehmu annahu yajibu
bahwasanya wajib ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap orang muslim, ayya'rifa, bahwa mengetahui ia khamsina akidatan, 50 akidah. Wa kullu akidatin yajibu alaihi ayya'rifa laha dalilan ijmalian. Kemarin udah kita baca ya, makanya saya cepat-cepat aja. Dan setiap daripada akidah-akidah itu wajib baginya bahwa ia mengetahui baginya dalilnya walaupun dalil ijmali. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu. Kemarin dikatakan begitu seseorang mukallaf, hal yang pertama kali diwajibkan baginya apa selain sholat? Ya, kewajiban mukallaf pertama sekali adalah ma'rifah. Baru kemudian sholat dan lain sebagainya. Ma'rifah dulu yang nomor satu. Ya, kita kenal dengan istilah awwaluddin ma'rifatullah. Permulaan agama adalah ma'rifah, mengenal Allah. Nah, mengenal di sini bukan sebatas mengenal nama. Ya, banyak orang mengenal Tuhan sebatas nama. Nah, jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu Allah, itu belum ma'rifah namanya. Ya, syarat ma'rifah kemarin disebutkan al-jazmu. Keyakinannya harus jazm. Ya, harus putus kalau kata orang kampung. Keyakinannya harus mantap, tak tergoyangkan. Jadi keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya itu jazm, putus. Allah Ta'ala itu ada, yakin betul dia, ya, yakin sebenar-benarnya yakin. Bahkan dia mengatakan, aku siap mati mempertahankan keyakinanku bahwa Allah itu ada. Berarti kan jazm betul keyakinannya. Nah, keyakinan mantap, yang jazm itu belum dapat dikatakan ma'rifah kecuali al-mutabiq lil waqi', ya, an dalilin. Ya, kecuali keyakinan yang mantap tadi sesuai dengan realita. Orang-orang selain Islam, mereka juga punya Tuhan, punya sesembahan masing-masing. Tapi Tuhan mereka itu tidak sesuai fakta, tidak sesuai realita. Misalnya kalau kita, Tuhan kita Esa enggak? Esa itu apa? Satu, tunggal. Ya. Nah, ada orang yang Tuhannya Esa tapi tidak tunggal. 3 misalnya. Berarti keyakinan mereka mantap tapi tak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Kenyataan atau fakta menyatakan Tuhan itu mesti tunggal. Nggak mungkin Tuhan itu berbilang 2, 3, 4. Udah kita bahas kemarin. Janganlah Tuhan itu 3, Tuhan itu 2 saja, begado aja Tuhan. Ya, yang Tuhan satu nak buat ini, yang satu tak setuju. Kata Tuhan yang satunya berarti kalau kau tak senang main kita, katanya. Nggak mungkin. Tuhan berantam kan gitu kan. Nah, aku punya kehendak katanya. Kata Tuhan B, aku juga punya kehendak. Aku nak membuat bumi bulat. Kata Tuhan B, aku nak membuat bumi petak. Kan gitu. Ya, beda masing-masing kehendak dan keinginan Tuhan tadi. Walhasil begado. Nggak mungkin Tuhan ribut. Kalau Tuhan ribut begado, tak akan ada alam ini. Faktanya alam ini ada nggak sekarang? Ada. Menunjukkan Tuhan itu tunggal. Oh Ustadz, Tuhan kami tak begado, Tuhan kami damai, agama kami cinta damai katanya. Justru kalau Tuhannya berdamai berarti Tuhannya lemah. Misalnya Tuhan A mengatakan saya ingin membuat bumi bulat. Kata Tuhan B, ya, saya ingin membuat bumi petak. Kata Tuhan B, udahlah karena kamu kakak tertua, katanya kan gitu kan. Nah, saya ikut kamu ajalah. Kalau kamu berkehendak menciptakan bumi bulat, saya ikut kamu ajalah. Berarti Tuhan B mengikut kehendak kepada selainnya. Mana mungkin Tuhan tunduk kepada kehendak selainnya. Berarti Tuhannya lemah. Kesimpulannya apa? Tuhan itu wajib Esa. Esa itu wajib tunggal. Tunggal itu satu. Kalau Tuhannya berbilang nggak akan mungkin. Tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan fakta. Jadi, keyakinan yang mantap, jazm. Kemudian sesuai realita. Keyakinan yang mantap sesuai realita atau fakta, ada nggak dalilnya? Kan gitu. Allah itu Esa. Oh, dalilnya dari Al-Quran ada. Kul huwallahu ahad. Berarti sempurna 3 tadi. Jazm, ya kan? Kemudian al-mutabiq lil waqi'. Kemudian yang ketiga, andalilin.
keyakinan yang mantap satu, kedua, keyakinan mantap itu sesuai dengan fakta, dan keyakinan yang mantap sesuai fakta itu harus ada sumbernya, ada dalilnya. Maka dikatakanlah dia ma'rifat. Jadi kalau orang ditanya siapa Tuhanmu, Allah yang macam mana, itu belum dikatakan ma'rifat. Ya, jadi permulaan pertama bagi kita adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Kenalilah Allah dengan sifat-sifatnya, sifat wajib, mustahil, jaiz beserta dalil. Barulah dikatakan dia ma'rifah. Nah, kemarin perbedaan pendapatnya antara kalangan ulama yang dahulu bagi mukallaf itu ma'rifah atau nazar. Kan itu dia permasalahannya. Ya, pendapat yang muktamad permulaan bagi mukallaf adalah ma'rifah. Hanya saja wasilah perantara mencapai ma'rifah adalah nazar. Nazar itu apa? Nazar ini kalau dalam fikih konteksnya beda. Melamar wanita yang ingin dinikahi, kan apa namanya kalau kita di sini, Ustaz? Lamaran khitbah, ta'aruf gitu ya, istilah kita di sini. Ya, maka bolehkah memandang wajah wanita? Memang wajah itu tak aurat. Ini pendapat dari salah satu pendapat dari madhab Syafi'i. Kalau pendapat yang muktamad di dalam madhab Syafi'i, wajah itu termasuk aurat bagi wanita. Ini pendapat yang muktamadnya dalam madhab Syafi'i. Berarti cadar hukumnya wajib. Nah, pendapat kedua, muqabilnya kaul asah, yaitu kaul sahih, ya, mengatakan wajah tidak termasuk aurat, maka cadar tidak wajib. Jadi udah simpel aja, yang mau cadar silakan, yang tidak juga silakan. Jangan ribut dalam masalah ini. Yang perlu ribut yang nggak mau menutup aurat. Kita orang ngaji jangan ribut lah masalah-masalah kayak gini dah. Yang perlu kita bahas, cemana orang yang tak menutup aurat menjadi menutup aurat. Orang sudah menutup aurat nggak usah terlalu dibahas-bahas lagi. Oh, hijabmu nggak syar'i katanya. Ya, memangnya hijab syar'i itu bagaimana? Istilah syar'i ini sekarang sering dicuri. Ya. Jilbab itu kalau kita buka kitab-kitab tafsir yang mu'tabarah, jilbab itu fungsinya dua. Asal menutup rambut dan menutup dada itu sudah dikatakan syar'i, walau dia tidak panjang. Cuma sekarang konteksnya beda. Ya, wanita-wanita menganggap hijab syar'i itu hijab panjang, bukan. Ya, bukan hanya di batas itu saja. Hijab, jilbab, asal sudah menutup kepala, asal sudah menutup dada, walau dia tak panjang, itu sudah syar'i. Jelas ya? Jadi nggak harus panjang. Jadi jangan kita melihat wanita yang pakai jilbabnya jilbab biasa, nggak panjang, itu bukan wanita syar'i katanya. Ada pula istilah muslimah syar'i. Jangan, itu namanya kan mencuri istilah itu. Seolah-olah yang syar'i cuma kelompok mereka kan gitu. Ya, jadi ini harus diluruskan persepsi-persepsi yang semisal itu tadi. Jadi wajah ya itu tidak termasuk aurat. Nah, apa tadi pembahasan kita, kok wajah pula pembahasan kita tadi? Ma'rifat tadi ya. Nah, jadi jelasnya ya ma'rifah itu tiga ya. Apa tadi? Jazm, kemudian al-mutabiq lil waqi', keyakinannya harus keyakinan sesuai fakta atau realita. Ya, artinya gini, Tuhan itu Esa Tunggal sesuai fakta enggak? Sesuai. Tapi ketika dikatakan Tuhan itu Esa tapi tiga, sesuai fakta enggak? Enggak sesuai. Walau keyakinan mereka mantap ya tentang Tuhan mereka, tapi keyakinan mereka yang mantap itu tidak ditopang ya dengan dalil dan juga tidak ditopang dengan fakta ataupun realita tentang hakikat Tuhan itu. Maka keyakinan orang-orang Nasoro tidak bisa disebut dengan ma'rifah. Jelas kira-kira ya? Nah, itu pembahasan kita yang lalu lah. Ya, jadi nazar dalam bab nikah tadi, yaitu memandang wajah wanita yang hendak dinikahi. Walau wajah bukan termasuk aurat, bukan berarti laki-laki bebas memandang wajah wanita. Haram hukumnya. Kau asik nengokin cewek aja. Kan wajah wanita nggak aurat, Ustaz katanya. Bukan gitu. Memang wajah wanita tidak termasuk aurat, tapi memandang wajahnya tetap haram karena fitnah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syarah Uqudul Jin,
yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Tapi ketika melamar, yang tadinya memandang wajah wanita hukumnya haram, hukumnya jadi mubah. Jadi boleh karena melamar. Nah, itu juga dalam fikih namanya nazar. Ya, tapi nazar dalam tauhid bukan itu. Jangan kita bayangkan nazar memandang wajah Allah Ta'ala. Itu namanya ru'yatullah. Ya, memandang wajah Allah namanya ru'yatullah. Memandang zat, bukan wajah. Nanti dibayangkan pula Allah punya wajah. Kan gitu ya. Jadi wahabi. Nah, baik. Nazar itu maksudnya dalam tauhid proses menggunakan akal untuk mencari dalil adanya Allah. Seperti kita menjadikan alam ini sebagai dalil adanya Allah. Allah ada, ditanya orang. Kita jawablah, Allah ada. Mana dalil atau buktinya? Buktinya alam ini. Baharunya alam menjadi dalil adanya Allah. Berarti kan kita berpikir ya tentang alam, cemana alam ini bisa menjadi dalil adanya Allah. Itu namanya nazar. Baik. Jadi pendapat yang muktamad, saya agak cepat aja menjelaskan karena yang lalunya ini yang saya jelaskan. Nanti pembahasan baru kita pelan-pelan ya. Nah, supaya waktunya nggak mengulang-ulang kajian yang lalu aja. Bilo kita katam kalau begitu. Nah, jadi pendapat yang muktamad, ma'rifah adalah hal yang wajib pertama kali bagi mukallaf. Adapun nazar sebagai wasilah mencapai ma'rifah. Artinya nggak akan dicapai ma'rifah kalau tidak melalui proses nazar. Ya, nggak menggunakan akal untuk berpikir, ya, menjadikan alam ini sebagai dalil adanya Allah. Maka nggak akan digapai ma'rifah. Nah, jadi kita duduk di majelis sekarang malam ini, kita ngaji tauhid. Kita sedang berusaha menggapai ma'rifah itulah. Kita ngaji tauhid, berpikir tentang penjelasan-penjelasan dari guru, dari kitab, itu nazar tidak namanya? Ya nazar. Ya, maka kita berupaya untuk menggapai ma'rifah. Jadi ma'rifah itu bisa digapai dengan apa? Dengan nazar, bukan zikir-zikir. Ya, ada sebagian mengatakan kalau kau membaca zikir, misalnya zikir ini sekian puluh ribu kali, nanti kau sampai makom ma'rifah katanya. Kalau gitu nggak usah ngaji tauhid, tutup aja kitabnya, zikir itu aja enak, nggak pening-pening abak berpikir kudroh ta'aluknya ini kan gitu. Ya, zikir itu aja. Apalah zikirnya misalnya? Ya, baca sekian ribu kali atau puluhan ribu kali, katanya sampai makom ma'rifah. Ya, memang zikir bisa membantu, cuma setelah kita belajar nazar dulu, berpikir dulu, baru ditambah dengan zikir-zikir itu, cepatlah usul kita kepada Allah. Cepat sampai kita kepada Allah. Nah, ini nazarnya belum kok udah ngambil jalur itu, ya nggak sampai-sampai lah. Paham kira-kira? Makanya ada kitab namanya Usul Tahqiq. Kitab Arab Melayu juga itu. Pernah punya? Ya, itu bagus sekali kitab itu. Tauhid juga, Usul Tahqiq tipis Arab Melayu. Ya, kalau tidak salah Syekh Asad Al-Banjari yang penyusunnya. Ya, di kitab itu nggak disebutkan penyusunnya siapa, tapi masyhur kitab itu yang menyusun yang menyusunnya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, penyusun kitab Sabilal Muhtadin. Apa dikatakan di dalam kitab itu? Andai kata ada orang berzikir la ilaha illallah, tapi dia nggak paham makna la ilaha illallah itu apa? Makna ya, bukan arti. Kalau arti terjemahan banyak nggak yang tahu arti la ilaha illallah? Tahu, tapi maknanya, makna la ilaha illallah tidak akan dicapai kecuali dia belajar sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi dengan kita belajar sifat wajib, belajar sifat mustahil, belajar sifat jaiz bagi Allah dengan dalil-dalilnya, itu adalah upaya kita untuk memahami makna la ilaha illallah. Di dalam kitab Fathul Majid, Syekh Nawawi mengatakan, orang yang tidak belajar tauhid aqaidul iman 50, sampai mati dia nggak akan mengetahui makna dua kalimat syahadat. Bukan saya yang mengatakan. Orang yang tidak belajar aqaidul iman 50 tidak akan mengerti makna dua kalimat syahadat. Makna, bukan terjemah. Beda ya. Kalau terjemah semua tahu. Maka di dalam kitab Usul Tahqiq dikatakan
Orang yang berzikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu nggak boleh putus. Ya, kalau kita dalam thariqat Samaniyah, alhamdulillah al-fakir, ya, salah satu thariqat saya adalah thariqat Samaniyah. Saya diijazahkan zikir thariqat la ilaha illallah, talqin zikir la ilaha illallah, thariqah Samaniyah dari almarhum Ayah Mukmin Mustafa Wiyah Purbabaru. Ya, jadi zikir itu nggak boleh putus la ilaha illallah. Kalau kita nggak tanafus, tahu nggak tanafus? Ngambil nafas di tengah-tengah zikir la ilaha illallah itu nggak boleh. Ngambil nafas, ilaha illallah, nggak, harus satu nafas. La ilaha illallah. Ya, Allahnya itu dihujamkan dalam hati sanubari. Ya, geleng-geleng kepalanya bukan asal-asalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Ada gerakannya dia. La ilaha illallah. Allahnya pas tuh, ya, menghujam ke hati sanubari. Itulah mengikis, ya, sifat-sifat iblis di dalam batin kita. Nah, itu dijikirkan sampai 70.000 kali itu setiap hari. Awak enakan tidur, ya kan? Banyak tidur pengen jadi wali, ngimpilah itu. Ya, khair. Jadi dalam kitab Ushulul Tahqiq tadi apa katanya? Orang yang berzikir la ilaha illallah tapi dia tidak paham makna la ilaha illallah. Kenapa dia tidak paham makna la ilaha illallah? Karena dia nggak mempelajari sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Umpamanya orang yang seperti itu, dia merasa sangat lapar, ya, tapi hanya mengatakan makan tanpa memasukkan makanan ke mulutnya. Kira-kira hilang nggak rasa laparnya? Hilang apa tidak? Nggak akan hilang rasa laparnya. Makin kering tenggorokan, iya, lapar iya, mengisap, tenggorokan pun makin kering. Itulah tak ubahnya orang yang berzikir la ilaha illallah tapi tidak memahami makna la ilaha illallah. Maka gimana cara memahami makna la ilaha illallah? Pelajarilah sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Jangan malas belajar tauhid. Ini adalah ilmu yang pertama kali wajib. Ya, tauhid dulu, baru fikih. Sampai dikatakan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid. Apa kata beliau? Ya, zaman sekarang banyak orang yang belajar hukum, tapi lupa mempelajari siapa zat yang menurunkan hukum. Maunya yang dipelajari harusnya seyogyanya kenali dulu siapa zat yang menurunkan hukum, baru dia belajar hukum supaya hukum-hukum dapat dipatuhi. Nah, jadi pertanyaannya terjawab. Kenapa orang ngerti hukum tapi dia melanggar hukum? Betul apa enggak? Kenapa dia nggak kenal siapa zat yang menurunkan hukum? Kalau dia kenal siapa zat yang menurunkan hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti nggak berani macam-macam dengan hukum. Makanya saya teringat itu kalamnya almarhum guru saya, Al-Fadhil Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid Allahu Yarham. Apa kata beliau? Orang yang belajar tauhid dan mengamalkan tauhid sulit terjatuh kepada dosa. Kenapa? Udah kenal dia siapa zat yang menurunkan hukum. Baik. Nah, ini pentingnya untuk kita belajar ilmu tauhid. Memang poning belajar tauhid nih. Nanti kalau udah masuk ta'aluk, ya, siapkanlah panadol. Ya, kalau tidak hajab. Ya, semakin sulit pelajaran, semakin sulit mengaji, semakin banyak pahalanya. Ya, jelas itu ya. Jadi jangan gara-gara payah kali pun tauhid nih, udah tak mau mengaji. Ya, nah, padahal pahalanya besar, semakin sulit pelajaran itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Dikatakan di dalam kitab ini, ketahuilah olehmu bahwasanya wajib. Wajib bagi siapa? Ala kulli muslimin. Wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Mengetahui ayya'rifa di dalam kitab itu isyarat kepada ma'rifah. Ya, ada kan di kitab itu kan? Ala kulli muslimin ayya'rifa. Ya'rifa itu maksudnya isyarat kepada ma'rifah tadi. Awwaluddin ma'rifatullah. Khamsina akidatan, ma'rifah kepada akidah yang 50. Apa itu? 20 sifat wajib,
20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya 41. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi Nabi 9. 41 tambah 9 jumlahnya 50. Wajib kita ketahui ya, 50 akidah itu dengan makrifah. Makrifah syaratnya harus dengan dalil. Kalau tidak dengan dalil itu tidak makrifah namanya. Karena makrifah tadi 3. Jazm ya, kemudian keyakinan yang mantap. Keyakinan yang mantap itu sesuai dengan fakta atau realita, dan yang ketiga harus ditopang dengan dalil. Kurang 1 aja dari 3 nih, nggak dikatakan dia makrifah. Baik. Jadi kesimpulan pertama, apa yang wajib pertama kali bagi orang yang sudah mukallaf adalah makrifah. Dan untuk mencapai makrifah, wasilahnya, perantaranya adalah nazar, yaitu berpikir, mencari dalil tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya nazar. Nah, tadi kan hukumnya wajib. Kalau berbicara wajib, sholat hukumnya apa? Wajib. Puasa hukumnya wajib. Berarti kaitan eratnya dengan hukum. Berbicara tentang akidah, ya, yang paling sering disebut itu 3 golongan. Mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidi, mazhab Mu'tazilah. Ini paling sering disebut di dalam kitab-kitab tauhid. Ya, di dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, Imam Az-Zabidi mengatakan, Iza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu bihi al asy'ariyah wal maturidi. Kalau disebut ahlus sunnah wal jamaah, siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Mereka lah pengikut-pengikutnya Imam Asy'ari dan pengikut Imam Maturidi. Nah, apa ciri-ciri ahlus sunnah? Ya, tadi pengikut Imam Asy'ari, pengikut Imam Maturidi. Dalam akidah apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya belajar sifat 20. Jadi kalau ada yang anti belajar sifat 20, nggak usah ragu. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nggak mau wujud kidam bako. Tauhidnya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, hadirin. Nah, ahlus sunnah tadi, ya, mereka adalah orang-orang yang mengikuti kepada akidahnya Imam Asy'ari dan akidahnya Imam Maturidi. Tadi kan kita berbicara tentang wajib. Wajib bagi setiap mukallaf. Berbicara wajib tidak lepas dari hukum. Kan gitu? Ya, tidak lepas dari hukum. Nah, pertama yang perlu kita bahas, yang menetapkan hukum-hukum siapa? Itu pertanyaannya. Siapa yang menetapkan hukum-hukum? Jawabannya, yang menetapkan hukum-hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sepakat semuanya. Asy'ariyah, Maturidi, bahkan Mu'tazilah. Mereka semua sepakat yang menetapkan hukum-hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selainnya, bukan selain Allah. Ya, sepakat mereka semua, Asy'ariyah, Maturidi dan Mu'tazilah, yang menetapkan hukum adalah Allah, bukan selainnya. Namun mereka berbeda pendapat, ya, tentang hukum-hukum itu ditetapkan dengan apa? Ditetapkan dengan syarak kah? Atau ditetapkan dengan akal? Ya, sekali lagi saya ulangi. Siapa yang menetapkan hukum-hukum? Semua sepakat. Asy'ariyah, Maturidi, Mu'tazilah sepakat. Yang menetapkan hukum-hukum adalah Allah. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukum-hukum itu ditetapkan dengan apa. Ya, dengan apa hukum-hukum itu ditetapkan? Dengan syariat, dengan syarak, atau dengan logika, dengan akal. Nah, itu mereka beda pendapat.
Ya, pendapat pertama yaitu pendapat mazhab Asy'ariyah. Hukum-hukum ditetapkan dengan syarak semuanya. Ya. Baik dia hukum usul ataupun hukum furu'. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Yang pertama, mazhab Asy'ariyah, hukum-hukum ditetapkan dengan syarak. Maksudnya apa? Seandainya tidak diutus seorang rasul, maka hukum-hukum pun itu tidak ada. Kenapa ada hukum syariat Islam? Kenapa? Kenapa ada hukum syarak? Hukum kita, hukum syariat. Karena ada seorang rasul yang diutus kepada kita. Andai tidak ada seorang rasul yang diutus kepada kita, maka tiadalah hukum syariat itu. Jelas ya? Ini pendapat siapa? Kelompok Asy'ariyah. Hukum-hukum ditetapkan dengan syarak. Seandainya tidak diutus seorang rasul, maka hukum-hukum itu pun tidak ada. Karena yang membawa hukum-hukum syarak adalah para rasul. Jelas itu ya? Nah, baik. Kedua, pendapat Mu'tazilah. Ya, pendapat Maturidi dululah. Biar gampang, biar berurut dia. Asy'ariyah yang pertama, Maturidi yang kedua. Pendapat Maturidiyah, hukum-hukum itu ditetapkan dengan syarak. Kecuali ya hukum ma'rifah. Ya, hukum ma'rifatullah tadi. Itu tidak ditetapkan dengan syarak, tapi ditetapkan dengan akal. Saya ulang lagi. Dengan apa hukum-hukum ditetapkan? Dengan syarak atau dengan akal? Jelas? Mazhab Asy'ariyah, ya, hukum-hukum ditetapkan dengan syarak. Ya. Apakah dia hukum-hukum syariat itu sendiri atau hukum makrifat? Ya, makrifatullah, mengenal Allah. Hukum itu kan hukum syarak seperti wajib sholat. Itu hukum syarak namanya. Wajib puasa syariat kan? Ya. Berbeda dengan hukum wajib makrifat. Kan gitu, jelas ya? Makrifat tadi wajib apa enggak? Kembali ke awal. Makrifat kan wajib. Apakah hukum makrifat sama dengan hukum wajib sholat? Kan beda. Beda apa sama? Beda. Ya, wajib puasa, wajib zakat itu syariat. Ya, hukum syarak kalau dalam usul fikih yang masuk kepada hukum taklifi. Hukum syarak terbagi dua, taklifi dan wada'i. Hukum taklifi wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya hukum taklifi. Ya, jadi berbeda dengan wujud, kidam, baqo dan seterusnya dengan dalil. Itu namanya ma'rifah. Ma'rifatullah. Jadi hukum syariat berbeda dengan ma'rifat. Jelas ya? Nah, apa tanggapan Asy'ariyah? Pendapat Asy'ariyah, hukum syariat maupun hukum ma'rifat ditetapkan dengan syarak. Jelas ya? Ditetapkan oleh syarak. Ini pendapat siapa tadi? Asy'ariyah. Jelas. Kedua, pendapat Maturidi. Ya, mazhab Maturidi. Hukum wajib sholat, hukum puasa, hukum zakat, itu kan hukum syarak namanya. Hukum syariat kalau istilah kita di kampung. Ya, menjalankan syariat, berarti menjalankan perintah agama. Wajib sholat, puasa, kan gitu biasa istilahnya. Nah, hukum-hukum itu, wajib sholat, puasa, zakat, ditetapkan dengan syarak. Jelas, mazhab apa tadi nih? Maturidiyah. Ya, ditetapkan dengan syarak. Akan tetapi, hukum ma'rifah itu tidak ditetapkan dengan syarak, tapi dengan akal. Kenapa? Kaitannya adalah nazar tadi. Makanya dalam tauhid, akidah, dalil nomor 1 itu dalil akli, dalil akal. Kenapa? Kaitannya dengan nazar. Bukan dalil nakli, bukan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil dalam fikih, ya, nomor 1 dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah. Menomorduakan akal. Itu kalau hukum syariat.
Tapi kalau hukum akal yang tujuannya adalah ma'rifatullah, dalil yang menempati urutan nomor 1 adalah dalil akal. Jelas ya? Baru yang kedua dalil nakli. Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jangan protes. Ini aliran sesat Ustadz Sumitra nih. Masa meletakkan Al-Quran dan Sunnah ya kepada dalil yang nomor 2. Ya, nomor 1 masa akal pula, menuhankan akal daripada Al-Quran katanya. Ini kalau orang yang ngajinya setengah. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat ulama tauhid. Kenapa ulama tauhid mendahulukan dalil nakli, dalil akli, dalil akal daripada dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis? Karena kalau berdebat sama orang kafir, nggak mungkin awak pakai dalil Al-Quran. Misalnya kita katakan Allah itu Esa. Esa itu 1. Ya, bebuih mulut awak membacakan kul huwallahu ahad, mereka nggak akan percaya. Kenapa? Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana mereka membacakan dalil-dalil dari kitab-kitab mereka, apa kita percaya? Kan gitu. Tapi kalau kita pakai dalil akal, Tuhan itu 1, nggak boleh berbilang. Andai kata ada Tuhan itu berbilang, 2 kita katakan, Tuhan langit, Tuhan bumi. Tuhan langit menurunkan hujan ke bumi, bumi banjir, nggak ada lagi daratan. Akhirnya Tuhan bumi naik ke langit, menghadap kepada Tuhan langit. Ketika bertemu, kata Tuhan bumi, wahai Tuhan langit, jangan kau turunkan hujan lagi. Apa kau tidak lihat bumi sudah banjir rata dengan air, nggak ada daratan? Apa kata Tuhan langit? Suka-suka hati akulah. Aku kan Tuhan. Kata Tuhan bumi, aku juga Tuhan. Akhirnya begado Tuhan langit, Tuhan bumi. Nah, ya, jadi itu nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan realita. Nah, jadi kenapa dikatakan dalil akli mendahului dalil Al-Quran dan hadis dalam masalah tauhid? Itu tadi. Sama misalnya gini, ada orang mengatakan, siapa Tuhan kalian? Allah. Sudah. Mana Allah tuh? Kata orang kafir. Ya, Allah Tuhan nggak bisa dilihat. Kata Tuhan kafir jangan, kata orang kafir jangan-jangan kalian bukan nyembah Tuhan tapi nyembah hantu. Kenapa? Karena Tuhan kalian nggak bisa dilihat. Banyak nggak yang bilang begitu? Oh, ini gampang membantahnya. Ya, kau mau bukti nggak? Mau bukti tidak kalau Allah itu ada walaupun dia tak nampak? Iyalah. Ya, karena kalau Tuhan kami nampak wujudnya, ini Tuhan ini, agama ini nampak Tuhannya, agama ini nampak Tuhannya. Cuma Tuhan orang Islam yang nggak bisa ditengok. Jangan-jangan kalian menghayal bukan nyembah Tuhan katanya. Kata orang kafir. Kalau kita nggak belajar tauhid, hajab kita menjawabnya. Mau pun awak murtad. Ya, iya juga ya. Nah, nggak betul juga nih katanya. Akhirnya pindah agama. Nah, gampang menjawabnya. Kamu mau bukti tidak kalau Allah itu ada? Iya. Nah, kalau kamu mau bukti Allah itu ada, sini kau dekat sama saya. Udah dekat, ya, tamparkan mulutnya tuh. Sampai berdarah pun nggak apa-apa. Ya, cetas. Ya, kenapa kau pukul saya katanya? Ya, saya ingin membuktikan kepadamu kalau Tuhannya orang Islam itu tak nampak tapi ada. Ya, tapi kenapa kau pukul? Marah kau sama aku? Enggak, saya enggak marah sama kau. Itulah buktinya. Cemana pula bukti ini Tuhan itu ada tapi tak nampak? Gini, ku tumbuk tadi, ku tampar tadi pipimu, sakit apa enggak? Sakit lah, gila kau nih, bibir udah berdarah, rumah sakit nih, gampang rumah sakit. Mau dimanapun bisa kuantar. Nah, cuma selesaikan dulu kaji nih, kan gitu. Ya, sakit enggak saya pukul, saya tampar tadi? Wah, sakit, ini berdarah nih mulut saya. Nah, berarti kau yakin rasa sakit itu ada? Yakin. Nah, saya mau nanya, kalau kau yakin rasa sakit itu ada, tunjukkan sama aku, mana rasa sakit itu? Nah, bingung lah dia kan? Nah, itulah Allah Ta'ala. Dia ada, walau dia tak nampak, dia ada. Sebagaimana rasa sakit, itu tak nampak, tapi ada, bisa dirasakan dianya. Ya, jadi tidak setiap yang tak nampak itu tidak ada, tidak begitu dalilnya. Tidak setiap yang tidak terlihat, lantas dikatakan tidak ada. Buktinya rasa sakit tidak terlihat. Rasa sakit terlihat nggak? Nampak nggak? Tak nampak. Tapi ada nggak? Ada. Kalau ada yang bilang nggak ada, sini biar kutumbuk mulutnya. Ya, jelas.
Ya, kalau bilang nggak ada itu rasa sakit itu karena nggak nampak, sini biar kita tunjukkan dalilnya, tahankan. Ya, nah, dari sini pun bisa nggak nyentuh dia. Wah, takut ya. Katamkan dulu Kifayatul Awam baru belajar itu nanti, ya. Nah, jelas kira-kira. Nah, kita pakai dalil Al-Qur'an, masuk akal nggak sama mereka? Nggak diterima. Kenapa? Mereka orang kafir. 1000 ayat Al-Qur'an kita kasih sama mereka, mereka nggak akan terima. Nggak akan masuk di akal mereka karena mereka nggak beriman kepada Al-Quran. Tapi kalau kita kasih dalil-dalil seperti tadi, itu kan dalil akli namanya. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Baru kita balikkan dia. Justru kalau ada Tuhan tuh nampak di dunia, Tuhan tuh lemah. Kenapa lemah? Semua orang bisa nampak dia. Orang baik, orang jahat bisa nengok Tuhan itu. Kalau gitu untuk apa jadi orang baik? Jadi orang jahat aja bisa nengok Tuhan? Nah, akhirnya kan malu sendiri. Udahlah, bahas yang lain aja kita, katanya kan gitu kan. Nah, itu pakai dalil akal. Jadi tidak setiap yang tidak terlihat, tidak setiap yang tak nampak itu jangan dikatakan tidak ada. Ya, nah, ada seperti rasa sakit, dia ada walau dia tidak nampak. Muncul lagi sekarang mengatakan Allah di mana? Nanya-nanya pula Allah di mana? Ya, ini saya ceritakan kisah Imam Abu Hanifah waktu kecil. Ada orang ateis, Dahri, nanya kepada Imam Abu Hanifah. Ya, nak kecil, Allah ada di mana? Allah ada enggak? Kata Imam Abu Hanifah, ada. Ya. Kalau Allah ada, aina Allah? Allah di mana? Kata ateis tadi, Dahri. Ateis ini orang enggak percaya Tuhan. Ya. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, Wak punya ruh enggak? Oh, saya punya ruh. Kalau saya enggak ada ruh, saya enggak hidup. Berarti Wak yakin kalau di tubuh Wak itu ada ruh? Yakin. Ya, saya mau nanya Wak yakin di dalam tubuh Wak ada ruh? Ruh itu Wak bawa kemana-mana, betul? Betul. Saya nak bertanya, ruh Wak ada di mana? Ada di kepala, ada di perut, atau di kaki? Tak terjawab atuk-atuk tuh. Ya, yang dihadapi budak kocik, Imam Abu Hanifah nih, gurunya Imam Malik. Ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Tuk, kalau ruh yang atuk bawa kemana-mana aja, tak tahu atuk di mana posisinya, pula mencari-cari itu Tuhan. Cari dulu ruh itu di mana, baru tahu di mana Tuhan. Artinya apa? Allah mawjudun bila makan. Allah ada, Allah nggak butuh tempat. Jadi tidak benar dikatakan Allah di langit, nggak benar itu. Ya, tidak benar dikatakan Allah bersemayam di arasy, itu tidak benar. Nah, jadi itu tadi mazhab Maturidiyah. Hukum syariat, wajib sholat, puasa, zakat, dan lainnya ditetapkan dengan syarak. Jelas. Adapun hukum makrifat, itu bukan ditetapkan dengan syarak, tapi dengan akal. Ini pendapat apa? Maturidi. Asy'ariyah Maturidi masih ahlus sunnah wal jamaah. Jelas? Pendapat ketiga, pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat, baik hukum syariat ataupun hukum makrifat ditetapkan keduanya dengan akal. Ya, bukan dengan syarak. Jadi apa menurut Mu'tazilah? Kalaupun tak ada seorang nabi, tak ada seorang rasul diutus oleh Allah, maka syariat itu tetap berlaku, kata mereka. Karena penetapan hukum syariat wajib sholat, puasa, zakat, dan makrifat tidak ditetapkan oleh syarak, tapi ditetapkan oleh akal. Nah, ini makin kemajuan akalnya nih. Ya, dari mana kita tahu perintah sholat kalau bukan Rasul yang bawa? Cemana pula mereka bisa mengatakan hukum syariat ditetapkan dengan akal? Maka pendapat Mu'tazilah adalah pendapat ahlul bid'ah. Jadi yang selamat pendapat Asy'ariyah dan Maturidi. Tapi yang muktamad pendapat Asy'ariyah. Ya, bahwasanya apa? Hukum syariat, hukum makrifat, kedua-duanya ditetapkan oleh syarak. Yang membawa adalah nabi atau rasul, ya, yang membawa adalah seorang rasul. Andaikan seorang rasul tak diutus, maka tiadalah daripadanya ditetapkan hukum syariat maupun hukum makrifat. Jelas apa tidak? Kita meyakini yang mana dari tiga pendapat nih? Pasti yang pertama. Hukum syariat, wajib sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Dan wajibnya makrifat kita meyakini itu dari
Rasul. Itu berarti pendapatnya Asy'ariyah. Jelas apa tidak? Ya, kalau Mu'tazilah ya, tidak dengan syariat, tidak dengan syarak, tapi dengan akal. Misalnya sholat itu wajib. Mana dalilnya sholat wajib? Mereka nggak pakai dalil Al-Quran, tapi pakai dalil akal. Kalau sekiranya sholat itu dikerjakan, masyarakat memuji, ya, dan kalau ditinggalkan dicela masyarakat, berarti itu wajib. Jelas. Akal yang main, bukan dalil. Kalau suatu pekerjaan dikerjakan dipuji masyarakat dan ditinggalkan masyarakat nggak komplain, nggak dicibir, itu namanya sunnah. Hebat Mu'tazilah, saking pintarnya itulah nggak perlu pakai Al-Quran. Jangan jadi Mu'tazilah. Ini ahlul bid'ah. Pakai akal dia. Jelas apa tidak? Baik. Kemudian hukum itu dibagi kepada dua macam. Pertama ada hukum furu', hukum cabang. Itulah dia hukum-hukum fikih, wajib sholat dan selainnya, itu namanya hukum furu'. Ya. Kedua, hukum usul. Hukum usul ini pokok, yaitu akidah. Ya, makrifat itu berarti hukum usul apa furu'? Tauhid, ya, hukum usul. Ya, kalau sholat fikih hukum furu'. Maka pelajarilah usul, maka kau akan mendapat furu'. Tapi kalau kau belajar furu', maka kau tidak dapat di usul. Jelas enggak kira-kira? Makanya cocok kata ulama, ngaji tauhid. Jangan sibuk ngaji fikih aja, ngaji tauhidnya enggak. Ya, kenapa? Berarti dia sibuk dengan furu', maka tak didapatnya usul. Tapi ketika orang belajar usul, maka akan didapatnya furu'. Makanya belajar usul, akidah, tauhid. Jangan sampai enggak ngaji tauhid. Ya, baik. Jadi hukum tadi terbagi kepada berapa? Dua. Ya, ada hukum furu', ada hukum usul. Dikatakan di dalam syarahnya Kifayatul Awam, kalau yang kitabnya Arab itu ada syarahnya. Apa katanya? Wahya la tasbutu illa fi haqq man balaghathu da'watu min ursila ilaihi bi ittifaqihim kama nassa alaihi Simmim. Ya, Simmim itu Imam Ibnu Qasim, nama ulama. Apa katanya? Hukum furu' tidaklah ditetapkan kecuali pada hak orang yang telah sampai kepadanya dakwah seorang rasul. Ya, hukum furu' tadi apa? Salat, misalnya kan, puasa, zakat dan lainnya. Kewajiban itu semua tidaklah ditetapkan kepada seseorang kecuali telah sampai dakwah Rasul kepadanya. Wajib sholat. Kapan orang itu wajib sholat? Kalau telah sampai dakwah Rasul kepadanya. Artinya, ya ini dia agama Islam sampai kepada dia, memang keturunan dia adalah keturunannya orang Islam. Kita semua yang hadir di sini, sampai enggak dakwah Nabi kepada kita? Sampai dakwah Rasul kepada kita. Maka kita wajib sholat, kita wajib puasa. Ada orang tinggal di tengah hutan, ya, jangankan memeluk Islam, nama Islam sendiri tak pernah dengar dia. Berarti sampai enggak dakwah Rasul kepadanya? Tidak sampai. Maka tidaklah ditetapkan hukum furu' itu kepada dia. Dia enggak wajib sholat, dia enggak wajib puasa, dia enggak wajib zakat, dan lain sebagainya. Jangankan mau sholat, nama Islam saja pun tak pernah sampai kepada mereka. Berarti dakwah Rasul tidak sampai. Ya, ini namanya hukum furu'. Tidak ditetapkan kepada seseorang kecuali telah sampai dakwah Rasul kepada orang tadi. Ini hukum furu'. Ya. Kedua adalah hukum usul. Hukum pokok, masalah akidah, masalah tauhid. Dalam konteks konsep ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan atau menyatakan bahwa hukum usul, ya, dapat ditetapkan hanya dengan seorang Rasul saja. Artinya gini, seandainya Nabi Muhammad nggak diutus nih, yang diutus Allah hanya Nabi Adam, apakah kita umat di akhir zaman ini tetap wajib mengikuti syariatnya Nabi Adam? Kan gitu, ya? Apa cukup dengan satu orang Rasul saja untuk kita semua?
pendapat yang pertama dalam permasalahan hukum usul, simak betul-betul ini penting. Karena nanti terkait kedudukan orang tua Nabi. Ya, ahli neraka atau ahli surga. Ya, dari sini konsep dasarnya. Pendapat pertama menyatakan hukum usul dapat ditetapkan hanya dengan diutusnya seorang nabi atau seorang rasul saja. Meski nabi dan rasul itu tak diutus kepada kelompok tersebut, ya, manusia tersebut. Misalnya tadi yang diutus Allah hanya Nabi Adam, selain itu nggak ada nabi lain. Maka kita, walau Nabi Isa misalnya, konsepnya kan gini, Nabi Isa itu hanya diutus kepada siapa? Bani Israel saja. Maka orang-orang di luar Bani Israel, orang Kuala Tanjung misalnya, nggak wajib ikut agamanya Nabi Isa, tapi wajib beriman Nabi Isa itu seorang Rasul ataupun Nabi dan Rasul, tapi tidak wajib mengikuti ajarannya. Karena Nabi Isa hanya diutus kepada kaum Bani Israel. Makanya kalau ada orang Nasoro, orang Batubara, ikut agama itu, gak cocok. Jelas ya? Kenapa? Karena agamanya khusus. Nabi Isa itu hanya diutus untuk orang-orang Bani Israel. Tapi kalau ada orang Kuala Tanjung keturunan Bani Israel, ya, nah itu mungkin bisalah dia beriman ikut agamanya Nabi Isa yang benar, bukan yang Trinitas. Ya, nah, saya dulu waktu mondok ada gelar dari Aba Naji, santri Bani Israel. Ya, santri Bani Israel itu apa? Bandal kali, susah kali diatur. Ya, jadi kalau ada santri susah diatur, kata Aba Naji, guru saya, putra dari Kiai Maimun Jubair, itu adalah santri Bani Israel. Ya, banyak kali pertanyaan. Ah, itu juga Bani Israel kata beliau. Karena Bani Israel diperintahkan Nabi Musa tuh ya, cari sapi. Ya maunya udah cari sapi, mau betina jantan kan selesai. Nanya lagi, sapinya jantan apa betina ya Nabiullah. Ya, dijawab ini. Udah dikasih tahu warna apa, sampai susah orang tuh mencari. Nah, jadi kalau ada yang banyak pertanyaan, mungkin keturunan Bani Israel nih. Habis ini tak berani nanya nih Pak Isa. Ya, takut dibilang keturunan Bani Israel. Ya, tapi memang itu ya. Ada di pesantren itu seperti itu, dijuluki Bani Israel, apa santri Bani Israel. Apa istilah Ustaz? Nyeyel. Nyeyel ya kalau istilah umumnya mungkin ya. Nyeyel. Nah, maksudnya udah dikasih tahu membantah pula. Ya, udah nanya dikasih tahu dia pula menggurui. Nah, itu barangkali adalah darah-darah Bani Israel itu. Ya. Nah, jadi kalau nanti yang banyak nanya enggak lah ya. Takut pula nanya nanti. Aku nak bertanya sama Ustaz nanti dibilang ya keturunan Bani Israel pula aku katanya. Ah, itu. Jadi pernah dulu itu beliau kayak begitu. Ditanya sama santri Nahu, udah dijawab nyenyel ya kalau istilahnya santri tadi. Ha. Marah beliau. Kamu memang santri Bani Israel katanya. Makanya sampai sekarang itu lekat ya gelar-gelar kayak begitu. Santri Bani Israel. Tapi di dalam kitab-kitab Ta'limul Muta'alim misalnya, ilmu itu dicapai dengan lisan yang bertanya. Itu salah satunya. Cuma kalau udah nanya dikasih tahu jangan nyenyel ya bahasanya Ustaz ya. Nah, jangan nyenyel loh, dikasih tahu kurang sependapat saya dengan yang Ustaz sampaikan. Udah nanya kan gitu kan. Menurut pendapat saya, pendapat dia pula dilaga sama pendapat ulama. Ah, itulah ya. Ah, mungkin atuknya Bani Israel dialah tuh keturunannya tuh. Nah, baik. Jadi Nabi Isa itu hanya diutus kepada Bani Israel. Ya, artinya orang di luar Bani Israel tidak wajib ikut syariatnya Nabi Isa. Itu kan hukum umumnya. Nah, tentang hukum usul tadi, andai ini pendapat pertama, andai yang diutus adalah Nabi Isa saja, Nabi Muhammad tidak, misalnya, maka kita di luar Bani Israel, orang-orang di luar Bani Israel, berdasarkan pendapat pertama kita wajib ikut syariatnya Nabi Isa, walaupun kita bukan keturunan Bani Israel. Jelas ya? Ini konsep yang pertama. Maka menurut pendapat pertama ini, ayah ibu Nabi itu dari kalangan Bani Israel tidak? Tidak. Tapi karena konsepnya tadi jelas. Walau dia bukan orang Bani Israel misalnya, ya, dia tetap ikut syariat Nabi Isa alaihissalam. Maka berdasarkan pendapat pertama, mereka sebagian kecil ulama menggolongkan ayah ibu Nabi finnar. Ya, ayah ibu Nabi di dalam
neraka. Kok bisa mereka berpendapat demikian? Kalau Wahabi kan nggak detail gini. Pokoknya neraka udah, kan gitu. Kita detailkan. Ya, kita detailkan berdasarkan pendapat yang pertama, ayah ibu Nabi di dalam neraka. Ya, kenapa? Karena dia wajib ya beriman kepada syariatnya Nabi Isa. Tapi ini belum selesai. Ya, belum finish. Pendapat pertama ini pun tidak mutlak mengatakan ahlul fatrah sebagai orang yang masuk neraka. Mereka mengklasifikasikan kembali ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu apa? Orang yang hidup di luar zamannya Nabi Muhammad. Artinya orang-orang sebelum ada syariat ajaran Islam, orang-orang yang hidup sebelum ada agama Islam, namanya ahlul fatrah lah itu. Jadi ayah ibu Nabi wafat sebelum adanya Islam. Ahlul fatrah enggak? Ahlul fatrah. Nah, pendapat pertama mengklasifikasikan, membagi ahlul fatrah menjadi dua. Ahlul fatrah yang menyembah berhala di dalam neraka. Jelas. Ahlul fatrah yang tidak menyembah berhala, ikut ajaran Nabi terdahulu seperti ajaran Nabi Ibrahim, menyembah Allah, mereka tidak masuk neraka. Kalau Wahabi mutlak ahlul fatrah masuk neraka. Padahal kalau kita detailkan lagi tentang ahlul fatrah dibagi dua lagi hadirin. Ahlul fatrah yang menyembah berhala masuk ke dalam neraka. Ahlul fatrah yang ikut agama nabi-nabi terdahulu, mengesahkan Allah, mereka ahlul jannah. Wahabi, ahlul fatrah mutlak masuk neraka. Makanya kata Wahabi, ayah ibu Nabi di dalam neraka. Ini nggak ikut mazhab mana-mana ini kalau Wahabi. Ya, mazhab aneh. Ya, ini pendapat pertama jelas, saya ulang lagi. Pendapat pertama, dengan diutusnya seorang rasul mana saja kita wajib ikut syariat dia. Walau dia nggak diutus kepada kita. Seperti Nabi Isa hanya diutus dia kepada Bani Israel, tapi berdasarkan pendapat pertama kita harus ikut syariat Nabi Isa. Walau Nabi Isa nggak diutus ke orang Kuala Tanjung, jelas? Ya. Nah, orang-orang yang wafat, yang mati, yang meninggal di masa itu namanya ahlul fatrah. Pendapat pertama ini, apakah setiap ahlul fatrah termasuk ayah ibu Nabi? Ya. Wafatnya dalam kondisi kafir, masuk neraka, mereka membagi kepada dua. Ahlul fatrah yang menyembah berhala masuk ke dalam neraka. Ahlul fatrah yang tidak menyembah berhala, mengikuti syariat nabi-nabi terdahulu, mereka tidak masuk neraka tapi mereka masuk ke dalam surga. Pertanyaan sederhana, apakah ayah ibu Nabi seorang penyembah berhala? Tidak. Berarti ahlul fatrah yang mana? Yang mengikuti ajaran syariat nabi-nabi terdahulu. Berarti ahlul jannah atau ahlul nar? Ahlul jannah. Ini pendapat Imam Nawawi hadirin. Apa kata beliau di dalam kitab Syarah Sahih Muslim? Ya, Imam An-Nawawi mengatakan, anna man mata fil fatrati ala man kanat alaihi al-arab min ibadatil ausani fahuwa min ahlin nar. Ya. Bahwasanya orang yang mati di zaman fatrah, mereka menyembah berhala, maka mereka masuk ke dalam neraka. Ini sering dipelintir-pelintir sama Wahabi. Ya. Apa kata Wahabi? Ayah ibu Nabi di dalam neraka. Ya, sebagaimana pendapat Imam Nawawi kata mereka. Jadi secara tidak langsung Wahabi menuduh Imam Nawawi berpendapat atau mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka. Ini kata Wahabi. Maka kita Ahlus Sunnah luruskan. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi ahlul fatrah yang masuk neraka, anna man mata fil fatrati ala man kanat alaihil arab min ibadatil ausan. Ahlul fatrah yang menyembah berhala fahuwa min ahlin nar. Mereka yang masuk neraka. Jelas ya? Jadi Imam Nawawi secara nggak langsung ya mengatakan bahwasanya ayah ibu Nabi ahlul jannah. Ya, kenapa? Karena ayah ibu Nabi
Mereka hidup di zaman fatrah, tapi mereka nggak nyembah berhala. Kan tadi dibagi dua tadi itu kan. Ahlul fatrah yang nyembah berhala masuk neraka, yang beribadah sebagaimana ibadahnya nabi-nabi terdahulu, ikut syariat nabi terdahulu, maka mereka ahlul jannah. Pertanyaannya satu aja. Apakah ayah ibu nabi penyembah berhala? Jawabannya tidak. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan ayah dan ibu nabi adalah orang yang beriman mengikuti syariat Nabi Ibrahim, bukan penyembah berhala. Jadi Imam Nawawi tidak mengatakan, ya catat itu, tidak mengatakan ayah ibu nabi di dalam neraka. Justru beliau mengatakan ayah ibu nabi ahlul jannah. Walau nggak disebut di dalam kitab Syarah Sahih Muslim itu beliau mengatakan demikian. Tapi dari kalimat itu kan jelas. Min ibadatil ausan, orang Arab ahlul fatrah yang nyembah berhala, fahuwa ya min ahlin nar. Mereka adalah penghuni neraka. Siapa? Ahlul fatrah yang nyembah berhala. Berarti kalau ahlul fatrah yang nggak nyembah berhala, ya sudah, fahuwa min ahlil jannah. Ayah ibu nabi ahlul jannah. Jadi Wahabi melakukan fitnah terhadap Imam Nawawi. Mereka mengatakan bahwasanya Imam Nawawi sendiri pun mengatakan ibu nabi masuk neraka. Padahal nggak begitu maknanya. Silakan buka kitab Syarah Sahih Muslim kalau punya kitabnya. Ya, kalau ada Wahabi nggak sependapat, saya siap debat sekarang. Ya nanti aja habis majelis. Ya, sayang waktunya. Ya, tapi jangan menurut saya. Ya, dulu waktu ngaji kitab ini sama almarhum Ustaz Hafiz Yazid, beliau cerita gini. Dulu waktu saya mondok di Mustafawiyah, ada teman saya nanya sama ayah-ayah tuh. Guru di Mustafawiyah, ayah manggilnya kan. Ayah, saya mau nanya, ya. Apa pertanyaanmu? Ayah ibu nabi di dalam neraka apa surga? Ayah. Ya. Apa dijawab ayah di Mustafawiyah, guru di Mustafawiyah itu? Jangan ayah orang kau urus. Ayah emak kau urus masuk surga atau masuk neraka. Betul apa tidak tuh? Betul. Jangan ayah nabi, emak nabi kau urus. Itu ayah emak manusia yang paling mulia. Bukan manusia, makhluk yang paling mulia. Surga mulia enggak? Ya, masih kalah mulianya dengan nabi. Nabi adalah sebaik-baik penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik penciptaan daripada makhluk-makhluknya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya siapa makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah, udah tahu kita jawabannya. Makhluk paling mulia diciptakan Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Masa ayah emaknya masuk neraka? Jelas apa tidak? Ya, jadi Wahabi melakukan fitnah terhadap Imam Nawawi. Mereka seolah-olah mengatakan, ya mereka menisbahkan itu kepada pendapat Imam Nawawi, seolah-olah Imam Nawawi menganggap ayah ibu nabi di neraka. Padahal Imam Nawawi jelas menyebutkan ahlul fatrah yang menyembah berhala fahuwa min ahlin nar. Masuk ke dalam neraka. Siapa tadi? Ahlul fatrah nyembah berhala. Pertanyaannya, ayah ibu nabi nyembah berhala rupanya? Kan tidak. Ya udah, gak usah ribut masalah itu. Jadi kesimpulannya, pendapat pertama tentang hukum usul tadi, hukum usul bisa ditetapkan hanya dengan seorang nabi. Jelas ya? Jadi menurut mereka ahlul fatrah masuk neraka atau masuk surga? Lihat dulu dah. Kalau ahlul fatrah itu nyembah berhala, ahlin nar, masuk neraka. Kalau ahlul fatrah itu ya tidak menyembah berhala, tidak masuk neraka. Berdasarkan pendapat pertama, kesimpulannya ayah ibu nabi tetap ahlul jannah. Pendapat yang kedua, ya, tentang hukum usul tadi, hukum usul tidak bisa ditetapkan dengan seorang nabi saja, seorang rasul saja. Kenapa? Seorang rasul itu diutus ya hanya kepada umat-umat tertentu kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi universal. Maksudnya apa? Nabi Muhammad diutus untuk semua kalangan, bukan orang Arab saja, orang Bani Israel termasuk orang Kuala Tanjung. Ya, semuanya universal. Kalau Nabi Isa tidak, khusus.
Beliau hanya diutus kepada kalangan Bani Israel. Jadi selain Bani Israel tidak wajib mengikuti syariat Nabi Isa. Jelas? Tapi tetap meyakini Nabi Isa sebagai seorang Rasul. Tapi Nabi Muhammad universal untuk semuanya. Bani Israel iya, ya, orang Melayu iya, orang Jawa iya, Mandailing iya, wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Pendapat kedua, hukum usul tidak bisa ditetapkan dengan seorang Rasul saja. Tapi mesti ditetapkan dengan Rasul yang diutus kepadanya. Jadi pendapat kedua mengatakan ahlul fatrah secara mutlak ahlul jannah walau nyembah berhala. Jelas ya? Nah, ini pendapat yang kedua nih lain dari pendapat pertama. Pendapat pertama, ahlul fatrah nyembah berhala ahlul nar. Ahlul fatrah yang tidak nyembah berhala ahlul jannah. Pendapat kedua, segala ahlul fatrah mayoritas adalah dia ahlul jannah walau jelas-jelas nyembah berhala. Di dalam kitab syarahnya ini di Tahqiqul Maqam apa dikatakan begini. Ini pendapat yang sahih. Wahum malam yakunu fi zamanir rasul aw lam yursal ilaihim najuna wa in abdunal ausan li uzurihim. Walau mereka nyembah berhala. Misalnya gini. Di hutan Papua ada suku-suku pedalaman. Suku pedalaman yang nggak pernah mendengar apa itu Islam. Jelas mereka tidak Islam. Jangankan tahu Nabi Muhammad, nama atau kata Islam itu sendiri nggak pernah nyampe ke telinga mereka. Berarti sampai nggak dakwah Rasul kepada mereka. Nggak sampai. Jelas? Ya. Tiba-tiba masuklah dari agama lain, nyebarkan agama kepada mereka. Akhirnya mereka nyembah Tuhan satu tapi tiga. Jelas? Tapi agama Islam nggak pernah sampai kepada mereka. Bagaimana status mereka kalau mati? Ahlul jannah atau ahlul nar? Ahlul jannah. Walau mereka nyembah Tuhan yang satu tapi tiga. Kenapa gini? Kalau mereka dimasukkan ke dalam neraka, gara-gara mereka nyembah Tuhan yang satu tapi tiga, mereka protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau masukkan saya ke dalam neraka? Dijawab Allah, karena kau menyembah Tuhan selain saya. Yang kau sembah Tuhan satu tapi tiga. Jadi siapa yang harus kami sembah? Ya Allah, sayalah Tuhan yang Esa satu. Dijawab mereka, salahmu wahai Allah. Kenapa kau tidak mengutus seorang Rasul kepada kami untuk mengajarkan agar kami menyembahmu? Ya, kemudian kata Allah Ta'ala diprotes kayak gitu. Iya ya, salah aku nih. Kan nggak mungkin Allah mengatakan, ya udahlah maafkan aku ya, salah aku, masuklah kau ke dalam surga. Kan nggak mungkin. Ngerti maksudnya? Ini pendapat yang sahih. Walau mereka menyembah berhala sekalipun, karena mereka tak pernah mendengar tentang apa itu Islam, maka tetap mereka ahlul jannah. Ini pendapat yang sahih. Jelas ya? Ya, pendapat yang kedua, yang pertama tadi ahli neraka mereka. Pendapat yang kedua, semua ahlul fatrah adalah ahlul jannah. Baik nyembah berhala dia, atau dia ya beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi jangan salah persepsi. Dengari baik-baik. Jangan nanti saya dibilang nyebarkan aliran sesat. Masa orang nyembah berhala kata Ustadz Sumitra masuk surga? Pasang ini telinga nih. Yang saya bahas ahlul fatrah. Kalau orang kafir sekarang nih, neraka semuanya. Kenapa? Tiap hari dengar azan sampai nggak dakwah Rasul kepada mereka. Udah jelas apa tidak? Jangan salah persepsi. Ini udah lain nih ngaji tauhid ini Pak Isa. Ganti guru. Kenapa? Pak Isa dengarlah tuh kan. Baru ini ada tuan guru mengatakan penyembah berhala masuk neraka. Masuk surga. Padahal kita tahu Nabi pun mengatakan orang nyembah berhala masuk neraka. Ustadz tuh pula mengatakan masuk surga. Gila apa cemano tuh Pak Isa? Yang ku sampaikan ini dalam kitab nih. Ya, bukan kitabnya salah. Ya, kita yang salah memahami. Yang dimaksud tadi penyembah berhala yang nggak sampai dakwah Rasul. Ya, namanya ahlul fatrah. Jelas ya? Bukan penyembah berhala sekarang. Kalau penyembah berhala sekarang, patung dia yang buat, dia yang nyembah, itu ahli neraka lah. Mati masuk neraka kekal selama-lamanya.
Orang kafir sekarang yang jelasnya, ya, maka kalau mati tidak Islam, tidak taubat, maka mereka masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Jelas? Jangan nanti dipotong-potong videonya. Ini paham baru. Kan gitu kan? Mengatakan penyembah berhala masuk surga. Padahal penjelasan lanjutannya ada. Zaman sekarang kalau menjatuhkan ulama itu gampang. Ya, ulama itu kalau ngaji rata-rata streaming. Kalau kita nggak senang, udah kita potong aja videonya seolah-olah dia kan berpendapat demikian. Akhirnya benci masyarakat. Awak yang bodoh nih nggak mau tabayun. Ya, jadi kalau dengar berita sesuatu, jangan ambil kesimpulan sendiri, tabayun dulu kepada yang bersangkutan. Aku dengar dari masyarakat Pak Isa begini, betulnya tuh Pak Isa. Mana dong? Nah, berarti kan hampir awak temakan cakap. Betul apa tidak? Ya, tabayun kalau dengar berita-berita. Di dalam Al-Quran kan udah jelas. Kalau sampai berita dari orang-orang fasik, jangan cepat-cepat dipercaya berita itu. Apalagi yang menyebarkan orang fasik, sholatnya bolong-bolong, bahkan nggak sholat sama sekali. Jangan diambil mentah-mentah berita tuh. Tabayun kepada yang bersangkutan. Nah, jelas apa enggak? Nah, ini zaman media ini luar biasa. Bijaksanalah dalam bermedia sosial. Jadi kalau nge-share sesuatu, yakini dulu berita itu benar. Ya, kalau kita mengeser-ngeser, membagikan berita-berita di media sosial yang nggak benar, ya namanya nanti jatuh kepada fitnah, nyebar berita hoax, itu termasuk daripada fitnah. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kesimpulannya hadirin, ayah dan ibunda baginda Nabi Muhammad SAW sepakat semua ulama ahlus sunnah wal jamaah, keduanya adalah ahlul jannah. Adapun ahlul fatrah, walau dia nyembah berhala, ahlul fatrah, tanda kutipnya itu, ya, nyembah berhala, pendapat kedua, dan ini pendapat yang sahih, mereka tetap ahlul jannah. Tapi surga mereka beda dengan surga kita. Ada dua pendapat di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Pendapat pertama, mereka masuk surga dengan surga yang sama dengan kita. Tapi mereka jadi pelayan-pelayan kita di surga. Sama surganya, tapi mereka jadi pelayan. Kalau awak punya akal, jadi pelayan pun nggak apa-apa, Ustadz. Yang penting pasti masuk surga. Ada yang jamin pasti masuk surga? Ya? Jamin. Masuk neraka dulu tapi. Ya, dicuci di dalam neraka, udah habis dosa, baru masuk ke dalam surga. Kan kata Nabi, asal dia orang beriman, pasti masuk surga. Tapi cuci dulu ke dalam neraka. Jangan dikira neraka tuh enak. 3 hari masuk neraka tak apalah Ustadz. Ya, 3 hari di neraka, di akhirat sama dengan 3.000 tahun di dunia. Apalagi dikatakan dalam kitab Tambihul Ghafilin, setetes api neraka jahanam jatuh ke bumi, binasa bumi. Itu pula yang menghanguskan badan awak nanti. Awak bilang pula 3 hari masuk neraka pun nggak apa-apa Ustadz katanya. Janganlah pernah bercita-cita walau sedetik pun masuk ke dalam neraka. Ya, nah, lain kalau kajian tasawufnya. Nggak masuk neraka asal dengan ridho Allah maka nggak apa-apa. Wah, ini udah tingkat tinggi. Kenapa? Ada memang hamba-hamba Allah yang di dalam neraka tapi nggak tersiksa. Buktinya ada malaikat di dalamnya. Hamba Allah nggak? Ya, hamba Allah. Tersiksa nggak di dalam neraka dia? Tidak, karena mereka masuk neraka berdasarkan ridhonya Allah. Ya, ada memang ya tingkat sufi-sufi yang tinggi itu begitu. Pokoknya aku ridho Allah dah. Andai aku dimasukkan ke dalam neraka pun nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Karena dia tahu masuk neraka sekalipun dia, kalau Allah sudah ridho nggak menjadi siksa lagi. Sama seperti malaikat-malaikat di dalam neraka nggak merasa tersiksa di dalam neraka karena masuknya mereka ke dalam neraka sebab ridhonya Allah. Kalau kita bayadah janganlah ya, belum sampai makom awak ke situ. Ya nggak usah sok wali-walian. Ya nanti ketemu wali yang beneran bingung. Nggak usah sok kasyaf-kasyafan. Nanti dikasyaf orang yang bener kasyaf baru bingung. Ya zaman sekarang ini mau mencari popularitas itu kayak gitu. Sok jadi wali, sok kasyaf-kasyafan. Ya jangan, hati-hati. Ini ya sifatnya apa namanya ya? Terlalu berbahaya masuk ke ranah-ranah itu kalau bukan kita ya berada di makom itu. Udah kita orang awam ngaji tauhid aja dah. Ya, lurusin akidah, belajar yang benar, ngaji fikih, sudah. Ya, ngaji tasawuf, ya, bagaimana membersihkan akhlak yang tercela.
Ya, ini ngaji tasawuf terlalu tinggi, cerita makom-makom. Ya, wujud kidam bako aja belum khotam kok cerita makom-makom. Ya, sampainya nanti kita ke makom, kuburan. Semua kita naik makom nanti, tenang aja. Ya, naik makom kuburan, nggak usah lah cari-cari, itu pun nggak apa-apa. Biar Allah yang memberi, jangan dicari. Ya, kalau kita mencari itu namanya syahwat tersembunyi. Ya, nah, udah kita ngaji, amalkan ilmunya, beribadah. Ya, kalau memang dinaikkan derajat kita sama Allah, itu memang udah kehendaknya Allah, bukan karena kita yang mencari-cari. Ya, yang biasanya yang wali-wali palsu yang sok-sok kasyaf itu karena mencari-cari dia, pengen diakui orang kalau dia wali, jadi sok-sok kasyaf, gitu ya. Nah, kalau wali beneran, ya, wali beneran, dia enggak pala begitu kali, biasa-biasa aja. Ya, baik itu ajalah barangkali. Kesimpulannya ayah ibu Nabi ahlul jannah. Nah, ini penutup. Ada kisah, ya, ada orang yang bertanya kepada Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Kalau pakai alif lam Ibnul itu dia ulama tauhid. Tapi kalau Ibnu nggak pakai alif lam itu ulama tasawuf. Beda dia. Ibnul Arabi berarti ulama tauhid bermazhab Maliki. Tapi kalau disebut Ibnu Arabi ada nggak alif lamnya? Nggak ada. Nah, itu adalah seorang ulama sufi. Ya, punya kitab Futuhatul Makkiyah namanya. Nah, itu kitab itu dilarang kali sama Wahabi. Ya, ada cerita lucu. Ketika itu di Mekah itu kitab itu dilarang, kitab Futuhatul Makkiyah. Nah, jadi kita orang pergi ke toko kitab, nyari kitab Futuhatul Makkiyah. Ya. Karena ditengok pakaiannya pakaian santri, diajak masuk ke gudang. Itu kitabnya dilarang, nggak boleh dijual belikan. Tapi sembunyi-sembunyilah, ya, barang ilegal di Arab. Karena Arab itu Wahabi, anti tasawuf. Diajak kita ke gudangnya, ini kitabnya, kitab Futuhatul Makkiyah. Nah, kata yang jaga toko, hati-hati ya, kalau ketangkap jangan bilang di tokoku belinya, katanya kan gitu kan. Nah, nanti dicabut izin saya dagang kitab ini, katanya. Dibawa kitab itu ke Masjidil Haram, ya, diperiksa itu. Kalau mau masuk pintu mana aja ada polisinya. Ya, polisi Wahabi yang jelas. Ya, diperiksa, ishaza. Ya akhi. Ini apa kau bawa nih? Ya, saudaraku. Hadil kitab, ini kitab. Diperiksa. Hadil kitabul haram, ini kitab dilarang ini. Ya, dilarang ini kitab Futuhatul Makkiyah. Nggak boleh masuk Masjidil Haram. Ya. Diusir kita, disuruh keluar. Jangan masuk bawa kitab ini. Untungnya kita pinter sikit, nggak banyak. Di sekitaran Masjidil Haram tuh di luar itu banyak orang membagi-bagikan mushaf Al-Quran gratis, wakaf, bebas mau ngambil berapa, ya. Yang udah umroh haji tahulah tuh. Kita ambil itu kalau nggak salah kemarin tuh 3 mushaf, ya, kita 3 mushaf Al-Quran. Jadi kitab Futuhatul Makkiyah tadi kan di dalam plastik, saya taruh di tengah, ditutup, atasnya pakai mushaf 2, bawahnya mushaf 1, ginilah dia. Ukurannya lebih kecil pula kitab tuh daripada mushaf tuh. Masuklah saya dari pintu yang lain. Kalau pintu yang sama kan tanda polisi Wahabi tadi. Ini anak tadi ini degil kali nih, kok balik lagi dia. Masuk pintu yang lain kan nggak tahu. Ya, Isazah, apa nih? Hazal mushaf, saya bilang. Kan nggak nokoh kan? Ya, hazal mushaf, ini mushaf Al-Quran. Diperiksa dia, depannya mushaf, belakangnya mushaf. Fadol katanya, selamat gitu ya. Nah, itu kisahnya itu. Jadi kitab-kitab tasawuf untuk di tanah suci Makkah saat ini itu kitab yang dilarang. Kenapa? Karena sekarang kebetulan Saudi, ya, itu diduduki oleh Wahabi, yang mana Wahabi anti kepada tasawuf. Nah, itu dia. Jadi hati-hati kalau ke sana. Salah-salah bisa ditangkap polisi. Saya rasa cukup. Wah, ada jam 10:30 nih. Nggak sempat kita baca kitab Muhimmah agaknya. Insya Allah kitab Muhimmah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, insya Allah. Pembahasannya menarik tentang nusus. Ya, tentang penyebab-penyebab istri dihukumi nusus, dianggap durhaka kepada suami. Nah, dampak nususnya istri kepada suami diantaranya apa? Memutuskan daripada nafkah. Artinya kalau suami punya istri durhaka, nusus, maka suami tidak wajib menafkahi si istri.
ya, dan dia tidak berdosa kalau tidak dinafkahi. Maka perempuan-perempuan khususnya perlu mempelajari perbuatan-perbuatan apa yang bisa menyebabkan istri menjadi durhaka kepada suami. Durhaka kepada suami bukan ngelawan sama suami aja, bukan. Di antaranya adalah keluar rumah tanpa izin suami, itu juga durhaka. Ibu-ibu mengaji kemari izin suami belum? Ah, itu dia. Cuma gini, belajar tauhid kan termasuk ilmu fardu ain. Kalau nggak izin sama suami apa berdosa, sementara suami nggak bisa mengajarkannya. Kan gitu. Tunggu episode yang akan datang. Ya, akan kita bahas ya bagaimana nususnya istri kepada suami. Apakah setiap keluar rumah harus minta izin? Ya, ke depan warung beli sampo apa harus minta izin? Kan gitu kan? Nah, nanti kita bahas pada episode yang akan datang. Ya, karena ini pelajaran seperti ini penting. Takutnya kita melakukan durhaka kepada suami tapi kita nggak sadar. Bahkan termasuk suami pun nggak ngerasa bahkan mungkin kan gitu kan. Nah, maka secara syariatnya seperti apa akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk pertemuan ini kita padakan dulu kajian tauhidnya. Kitab apa tadi? Kifayatul Awam. Kisah Imam Abu Bakar Imam siapa tadi? Ibnul Arabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang ayah ibu Nabi di dalam neraka. Jadi ada laki-laki pada masa itu kalau ceramah itu aja ceramahnya. Para jemaah hadirin wal hadirat, sesungguhnya ayah ibu Nabi di dalam neraka. Itu aja ceramahnya. Ya, nggak ada yang lain. Jadi masyarakat bertanya kepada Imam Ibnul Arabi, wahai Imam Ibnul Arabi, cemana tuh laki-laki yang mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka? Apa dijawab beliau? Bi annahu mal'un. Itu laki-laki yang dilaknat Allah. Orang yang mengatakan ayah ibu Nabi dilaknat Allah. Kenapa rupanya? Li'an Allah Ta'ala, karena Allah berfirman. Ini penutup. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. A'adda lahum azaban muhina. Apa kata Allah Ta'ala? Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, mereka dilaknat Allah di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum azaban muhina, dan Allah menyiapkan untuk mereka azab yang pedih. Kemudian beliau mengatakan, tidak ada perbuatan dan perkataan yang lebih menyakiti hati baginda Nabi Muhammad SAW melainkan ucapan atau perkataan yang mengatakan ayah ibunya di dalam neraka. Ya, ayatnya jelas, siapa menyakiti Allah, siapa menyakiti Rasulnya, maka Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat. Allah menyiapkan azab yang pedih untuk mereka. Kemudian kata beliau, tidak ada perkataan atau ucapan yang lebih menyakiti hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan perkataan yang mengatakan ayah ibunya di dalam neraka. Tak usah lihat Nabi, ayat kita lah diomongin orang. Tahu kok? Mimpi aku tadi malam apa? Ayah mak kau di dalam neraka. Nah, maulah awak gibal orang tu kan? Ya, marah nggak awak? Marah. Ya, nah, jadi orang yang mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka, maka dia orang yang dilaknat Allah. Kalau sudah dilaknat, pasti masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab. Jelasnya ayah ibu Nabi ahlul jannah, ya, masuk surga. Jangan lagi dengar-dengar ceramah-ceramah Wahabi itu yang mengatakan ayah ibu Nabi neraka, dalilnya ini. Salahnya waktunya sempit. Kalau waktunya panjang saya kupas semua itu dalil-dalilnya. Termasuk dalil-dalil Wahabi. Ya, mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka dalilnya ini. Kalau panjang waktunya saya kupas, tapi waktunya pendek. Intinya pokoknya udah dah. Ya, ayah ibu Nabi ahlul jannah. Wallahu a'lam bishawab.